Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Yusfina Maharani. Saya bekerja di SD Negeri Jambu 1, tepatnya di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpinnya. Siap? Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Oh iya, tentu kalian sudah siap. Ayo kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ibu akan memimpinnya. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau serta rakyat membela. Anak-anak, agar kita lebih semangat dalam belajar, marilah kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, saat ini Ibu sedang berada di sebuah kolam. Ayo kita amati apa saja yang ada di kolam. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat semua yang ada di kolam. Ayo coba sebutkan. Ya, ada ikan, ada katak, ada tumbuhan, dan masih banyak yang lain lagi. Anak-anak, apa coba kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perubahan energi itu terjadi dari proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Perubahan energi dimaksudkan agar makhluk hidup di bumi ini tetap lestari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Setelah belajar bersama, nanti anak-anak akan menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Dan yang kedua, anak-anak akan dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem. Anak-anak, ayo amati gambar berikut. Pernahkah kalian melihat hewan itu? Ya, tentu pernah. Di mana habitat mereka? Ya, betul sekali. Habitat mereka ada di hutan. Ayo amati percakapan berikut. Din, hewan itu sekarang tinggal sedikit ya? Iya, Riz. Bahkan kita harus ke kebun binatang untuk melihatnya. Hewan itu langka, Riz. Mengapa hewan-hewan menjadi langka? Aku juga belum tahu, Riz. Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi, mereka membahas tentang hewan yang langka. Seperti di sini. Ini ada kandang, tapi tak ada burungnya.
apa yang menyebabkan kandang ini kosong? Nah, ini menjadi persoalan kita yang harus kita selesaikan, yaitu mengapa hewan-hewan menjadi langka. Anak-anak, secara individu kalian akan menyelidiki masalah tadi. Nah, untuk menyelidiki, mari kita baca teks berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf itu. Yang kedua, kalian harus menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir. Dan yang ketiga, kalian harus menandai pokok pikiran dalam kalimat-kalimat tersebut. Ayo anak-anak, sekarang kita mengerjakan LKPD 1. Anak-anak, tulislah pikiran pokok pada teks rantai makanan yang sudah kalian baca tadi ya. Tentukan pokok pikiran setiap paragraf. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD 1. Mari kita bahas yuk. Nah, pokok pikiran pada teks rantai makanan pada paragraf 1 yaitu peristiwa rantai makanan. Paragraf 2 tentang rantai makanan di lautan. Paragraf 3 tentang keseimbangan rantai makanan. Dan paragraf keempat yaitu tentang peran pengurai. Anak-anak, kemarin Ibu sudah jalan-jalan di suatu kebun. Ayo coba kita amati videonya. Halo anak-anak, saat ini Ibu sedang jalan-jalan di kebun. Kebun ini letaknya di Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ayo ikuti Bu Guru supaya kita bisa melihat apa saja yang ada di sekitar ini. Ketika jalan-jalan, Ibu melihat semut yang sedang mencari makan. Anak-anak, coba lihat. Ibu menemukan belalang yang sedang makan daun. Ketika berjalan, Ibu melihat beberapa ekor burung yang sedang memakan hewan-hewan kecil, seperti semut. Anak-anak, lihat burung itu. Dia sedang bertengger. Tempat ini sangat indah.
Banyak dedaunan, bunga-bunga, dan juga hewan. Dari mengamati video tadi, kita dapat mengetahui yang berperan sebagai produsen yaitu rumput. Yang berperan sebagai konsumen satu adalah belalang. Dan yang berperan sebagai konsumen dua adalah burung. Jika burung itu mati, akan diuraikan oleh jamur. Anak-anak, sekarang ayo kita mengerjakan LKPD 2. Di sini ada 2 soal untuk anak-anak. Yang pertama, kalian harus membuat sebuah rantai makanan. Yang kedua, anak-anak, kalian harus menjelaskan akibat jika salah satu rantai makanan itu terputus. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD 2. Mari kita bahas yuk. Nah, yang pertama, kalian sudah membuat rantai makanan. Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, ada rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Produsen adalah penghasil makanan. Kemudian, tikus. Tikus adalah konsumen satu. Konsumen satu adalah hewan pemakan tumbuhan, atau bisa disebut dengan herbivora. Kemudian, ada ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Konsumen dua adalah hewan pemakan hewan, atau bisa disebut dengan karnivora. Kemudian, ada elang. Elang pemakan ular. Elang termasuk konsumen yang ketiga. Elang adalah pemakan hewan. Kemudian jika elang mati, akan diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Untuk soal yang nomor 2, akibat jika rantai makanan terputus adalah tidak terjadi perpindahan energi, sehingga menyebabkan hewan-hewan itu menjadi mati. Hewan yang mati akibatnya hewan-hewan tersebut menjadi langka. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan kegiatan penyelidikan dengan mengamati video dan membaca teks. Nah, ayo temukan jawaban dari permasalahan mengapa hewan-hewan menjadi langka. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah karena rantai makanan itu terputus, sehingga tidak ada aliran energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Kalian dapat mengerjakan di Google Form dengan link berikut. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, perhatikan nilai yang kalian dapatkan. Apabila nilai kalian di bawah KKM, kalian akan mengikuti remedi. Apabila sudah lebih dari KKM, kalian mengikuti pengayaan. Anak-anak, ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang 2 hal. Yang pertama, kita sudah belajar menentukan pokok pikiran. Dan yang kedua, kita sudah belajar tentang rantai makanan. Ayo kita ulas sedikit tentang pokok pikiran. Untuk menentukan pokok pikiran, kita harus membaca seluruh paragraf. Kemudian kita harus menandai setiap kalimat dalam paragraf itu. Dan yang terakhir, kita harus menandai pokok pikiran yang ada dalam kalimat. Dan yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Selama COVID ini, tetap jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, selamat belajar. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.